kira-kira yang menyebabkan resesi itu bisa nanti kan bisa terjadi di dunia luar saja dan bisa juga nanti sampai ke dalam ya Prof ya. Kira-kira penyebab yang dominan itu apa Prof? Apa yang terjadi di dunia luar bisa saja terjadi di sini. Tapi tidak semuanya akan yang terjadi di luar itu juga akan terjadi di sini. Belum pasti berarti. Belum pasti. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami Kasmanto Rinaldi sebagai host pada kali ini di ruang UIR News, ruang akademisi mendedah informasi. Baiklah, audiens semua, teman-teman sekalian, pemirsa UIR News. Pada kali ini kita mengangkat tema ya yang cukup menjadi isu ya di kalangan masyarakat, baik itu level masyarakat middle class maupun high class yang sampai saat ini masih membuat kita bingung dan bimbang. Ya, ini persoalan yang dinamakan dengan resesi ekonomi. Jadi cukup serius persoalan ini, tapi tidak banyak yang paham dan tidak banyak informasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait resesi ekonomi ini. Makanya tema kita hari ini adalah ancaman resesi ekonomi di tahun 2023 terhadap Republik atau negara Indonesia. Jadi kita akan mengupas berbagai persoalan yang berkaitan dengan resesi. Dan pada saat ini kita sudah mendatangkan ya narasumber yang pastinya sangat berkompeten karena beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Detri Karya SEMA. Selamat siang Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Prof, kami sangat senang sekali Prof bisa hadir di podcast UIR News ini karena kami tahu Prof punya banyak kesibukan, punya banyak aktivitas dan sudah menyempatkan untuk berbagi informasi di ruang akademisi ini. Jadi kami sangat bersyukur kegiatan ini bisa kita selenggarakan Prof. Iya, sama-sama Pak. Baik Prof, boleh kira-kira tidak semua masyarakat paham dengan resesi itu Prof. Sementara istilah ini kita bisa lihat di media sosial, kita bisa lihat di media massa, media elektronik sering disampaikan. Pak Presiden juga berkali-kali mengatakan tahun depan itu akan masuk ke jurang resesi. Gelap, perekonomian kita gelap dan sebagainya. Jadi ini perlu pencerahan bagi kami Prof. Kira-kira resesi itu apa Prof? Silakan Prof. Iya, terima kasih Pak Kasmanto. Sebetulnya bahasa resesi itu kan sudah menjadi bahasa umum sebetulnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena rata-rata orang walaupun dia tidak tahu definisi daripada resesi, tapi dia merasakan gitu. Ya. Nah ini yang penting bahwa resesi itu bukan bahasa yang terlalu sulit untuk dimengerti. Kenapa ya? Karena resesi intinya adalah daya beli. Ketika daya beli itu turun, ya itu termasuk adanya resesi. Gitu. Jadi kalau umpamanya selama ini kita bisa pergi kemana-mana, bisa beli macam-macam, sekarang enggak lagi. Ya, kenapa tidak? Ya karena kita melihat bahwa adanya kenaikan harga. Ya. Nah, yang dulunya kita bisa beli 5, sekarang hanya bisa beli 3 dengan jumlah uang yang sama. Ya, itu faktor yang perlu diperhatikan. Nah, akibat daripada itu apa? Yang kita lihat sekarang ini kondisinya adalah bahwa produksi juga ikut menurun jadinya.
Kenapa? Ya karena produksi itu mengikuti permintaan. Ketika permintaan itu menurun karena harga naik, maka otomatis produksi menurun. Nah, ketika produksi itu menurun, yang terjadi lagi PHK gitu. Nah, kalau sudah PHK berarti ya kemampuan untuk membeli tambah turun lagi gitu. Nah, itu permasalahan-permasalahan sehingga akhirnya itu pada zaman Covid aja kita sudah kemiskinan kita sudah meningkat sampai 120 juta. Dari 120 juta itu sekitar 80 juta itu ekstrim gitu. Kemiskinannya ya. Iya. Jadi hampir 30% dari masyarakat Indonesia. Nah, karena itu makanya sekarang ini resesi ya. Nah, ini sudah kena Covid. Dampaknya seperti itu, tambah lagi resesi, dampaknya akan lebih parah gitu. Itu yang ditakutkan. Tapi kan sebetulnya kita harus melihat apa yang terjadi di dunia luar bisa saja terjadi di sini. Tapi tidak semuanya akan yang terjadi di luar itu juga akan terjadi di sini. Belum pasti berarti. Belum pasti. Ya. Jadi oleh karena itu memang ancaman itu ada, tapi ya kita tergantung persiapan kita menghadapi ancaman itu sebetulnya. Yang paling penting itu. Kemudian Prof, kira-kira yang menyebabkan resesi itu bisa nanti kan bisa terjadi di dunia luar saja dan bisa juga nanti sampai ke dalam ya Prof ya. Kira-kira penyebab yang dominan itu apa Prof? Kira-kira Prof? Sebetulnya kalau ini kan bisa dilihat dari kondisi nasional dan internasional. Ya, benar Prof. Jadi kalau umpamanya kita lihat dari kondisi internasional, di dalam kondisi internasional ini antara ya, yang pertama dua raksasa itu Amerika dengan Cina itu masalah ya. Jadi ketika Amerika dan Cina itu bermasalah, maka permintaan barang ya yang selama ini diapakan oleh Cina itu akan berpengaruh apakah dia naik atau berkurang gitu. Nah, ketika permintaan itu berkurang, itu efeknya kepada dunia ketiga gitu. Dan ketika permasalahan itu tambah meruncing dengan Amerika, itu juga dunia ketiga yang kena gitu. Nah, ini yang penting diapakan bahwa dua raksasa ini kalau perlu didoakan atau diapakan supaya aman-aman saja. Tambah lagi dengan kondisi berikutnya yaitu yang belum sampai saat ini belum usai, yaitu kondisi Rusia Ukraina. Itu mempengaruhi juga Prof ya? Bahkan itu sangat mempengaruhi. Karena ketergantungan dunia terhadap terutama Eropa dan Amerika terhadap minyak ya, minyak dan gas daripada Rusia itu sangat tinggi. Kemudian ketergantungan pada suplai minyak matahari dan kedelai juga terlalu tinggi. Nah, dengan adanya ketergantungan itu bisa secara langsung, jadi bukan tidak langsung, bisa secara langsung mempengaruhi perekonomian Eropa. Ya, jadi dari kawan-kawan yang tinggal di Eropa, ketika Rusia itu mulai memutuskan, ya, gasnya itu mulai dimatikan ke Eropa, ya, secara berangsur. Karena permintaannya dibayar dengan rubel bukan dengan dolar. Euro ya, Pak. Ya. Jadi ketika itu dilakukan itu terjadi hal-hal yang berhubungan dengan produksi di Eropa gitu. Nah, kalau ini terjadi tentu berdampak pada perekonomian masyarakat Eropa. Nah, sedangkan kita tahu bahwa sebagian besar pasar kita atau pasar-pasar dunia berkembang ini selain daripada Cina, India, tentu Eropa gitu. Nah, oleh karena itu memang dampak ini sangat luar biasa sehingga sekarang kita bisa melihat bahwa euro itu dengan dolar itu hampir sama sekarang. Nilainya berapa ya? Yang dulunya beda 1.000 atau 1.500 sekarang hampir sama gitu. Nah, kemudian harga minyak yang saya dapat kabar dari kawan-kawan itu ketika awal itu harga minyak mereka hanya $1 euro, ya. Kemudian pas ketika diputuskan jadi 8 euro. Nah, sekarang agak mulai stabil lagi sekitar 2 atau 3 euro. Berarti kan 100% naiknya. Betul. Nah, kita di Indonesia pun lihat ikutan juga kan. Ketika harga minyak kita tuh berapa? Dulu di
7.000 sekian, sekarang menjadi 10.000, ya. Dan itu pun dibatasi, Prof. Itu pun dibatasi, itu apa? Ya, cuman dengan cara begitu sekarang muncul lagi isu minyak akan naik kan? Nah, isu inilah yang akan memperpanas suasana sehingga kesulitan-kesulitan itu akan berdampak pada kita gitu. Jadi terjadi di Eropa, terjadi di Rusia, terjadi di Cina, tapi dampaknya ke sini. Ya. Nah, itu semuanya terhadap daya beli. Nah, permasalahan Indonesia itu adalah bahwa Indonesia itu bisa jadi produsen, tapi produsen yang kualitas barangnya tidak bisa disandingkan dengan barang-barang dari luar. Internasional ya, Bro. Ya, internasional. Nah, akhirnya yang terjadi adalah bahwa ya produk kita itu hanya lakunya di dalam, di luar itu tidak mampu bersaing. Artinya padahal ekspor kita rendah ya, Prof. Padahal kalau kita lihat persaingan Amerika dengan Cina itu ada peluang. Betul. Tapi kita nggak bisa merebut peluang. Nah, inilah yang saya bingung ya, bahwa kita ini sudah mempunyai peluang kemudian tidak bisa menangkap peluang. Kenapa? Ya, apakah kita tidak punya tenaga ahli? Saya kira punya. Betul. Apakah kita tidak mampu? Saya kira mampu. Tapi bagaimana memanagenya supaya produk kita itu mampu bersaing dengan produk luar, itu yang sampai saat ini kita nggak mampu gitu. Betul. Saya lihat contohnya itu di produk pertanian aja. Ya, Thailand punya pisang, kita punya pisang. Malaysia juga punya pisang. Tapi pisang kita itu di luar negeri boleh katakan sedikit yang laku. Tapi kalau umpamanya pisang Thailand hampir semuanya dijual ke luar, ke Eropa, ke Arab, ke mana-mana. Dan diterima dunia internasional. Dan itu dimulai oleh Malaysia. Malaysia juga bisa diterima. Indonesia punya apa? Produk. Kemudian alamnya memungkinkan, ya. Kemudian tenaga kerjanya ada, tapi manajemen untuk pengelolaannya itu kurang bagus atau tidak sesuai dengan permintaan dunia. Akhirnya ya kita dari dulu sampai sekarang itu juga dan seperti itu saja gitu. Itu masalah gitu. Kemudian ini Prof, mempengaruhi nggak Prof nanti misalnya itu persoalan ekspor dan impor Prof. Misalnya ketika situasi itu nanti negara kita lebih banyak mengekspor gitu dibanding kita mengimpor dengan kualitas barang yang rendah tadi, bisa memicu resesi nggak Prof di kita Prof? Itu malah lebih bagus kalau umpamanya kita mengekspor lebih banyak. Mengimpor lebih tinggi dibanding kita mengekspor Prof. Ya itu tentu saja. Kalau umpamanya impor kita lebih tinggi, berarti kan kita dalam kondisi defisit. Betul. Beban negara itu bertambah, ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya ini saat ini sudah seharusnya kita ini mampu untuk mengekspor. Permasalahan yang itu banyak dari sisi modal, dari sisi tenaga kerja, ya. Apalagi dari sisi tenaga kerja. Ini kan yang di Indonesia itu pekerja-pekerja yang sifatnya berasal dari pendidikan vokasi itu boleh katakan rendah jumlahnya. Ya, sedikit sekali. Ya, padahal dunia industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang seperti itu gitu. Jadi bukan berarti tingkat pendidikan yang tinggi yang itu enggak. Ya, kalau umpamanya di luar negeri bukan tingkat pendidikan yang diapakan, tapi bisa atau tidak dia melaksanakan suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya, itu yang penting gitu. Dia sanggup untuk terampil ya Prof. Jadi anak SMA bisa saja lebih hebat daripada yang sudah lulus universitas kalau di sana gitu. Oke, salah satunya pendidikan vokasi itu penting. Vokasi itu sangat-sangat penting terutama untuk manufacture. Ya. Terus kira-kira Prof, kalau kita melihat seandainya resesi itu terjadi kira-kira ya Prof ya, itu dampaknya bagi pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian kepada perusahaan yang punya tenaga kerja, yang punya usaha, dan juga kepada masyarakat yang berpotensi sebagai pengangguran, kira-kira seperti apa itu Prof kalau seandainya resesi itu terjadi gitu loh. Ya, sekarang kita maunya yang mana dulu? Yang pemerintah dulu. Pemerintah dulu Prof. Kira-kira seperti apa yang akan berpotensi terjadi gitu. Ya. Kalau di pemerintah kita udah bahwa pemerintah itu kan yang buat regulasi. Ya. Ketika membuat regulasi tentu mereka harus berhati-hati. Nah, umpamanya mereka akan mengambil kebijakan apa?
Kebijakan fiskal misalnya menaikkan minyak lagi. Betul. Itu kan berdampak. Ya, ya. Nah, kesulitan kalau umpamanya sekiranya pemerintah tidak melakukan itu, dampaknya subsidi yang diapakan juga tambah besar. Betul. Nah, ini akan berefek. Jadi seperti si malakama bagi pemerintah gitu. Mau meningkatkan subsidi juga Mau beresiko. meningkatkan subsidi juga berisiko, hutang tambah banyak, kemudian beban belanja juga tambah tinggi. Ya. Tapi tidak melaksanakan itu juga bebannya adalah perlawanan daripada masyarakat ya, karena masyarakat sedang susah. Betul, betul. Harga-harga meninggi di subsidi ditiadakan bisa jauh lebih pelik lagi masalahnya, Prof ya. Iya, itu jadi si malakama Bagi pemerintah ya. Iya. Kalau bagi pelaku usaha, Prof, misalnya pemilik usaha atau pemilik usaha, dia merasakan ketidaknyamanan karena masa depan itu nggak pasti. Betul, betul. Ada ketidakpastian ekonomi. Setiap pengusaha itu pasti memikirkan kalau umpamanya dia merasa tidak pasti berusaha di Indonesia, dia akan pindah ke luar negeri. Itu pasti kalau pengusaha internasional. Betul, betul. Ya. Jadi kalau umpamanya pengusaha kita, kalau umpamanya sudah pasti masa depannya suram, pasti dia berhenti. Stop, pindahkan. Ya paling tidak dia nggak mau usaha itu lagi. Gitu. Berarti produksi menurun nanti itu, Prof ya? Kalau produksi menurun, pabrik nggak jalan, mesin nggak hidup, karyawan juga PHK, dan akan memunculkan pengangguran. Ya itu otomatis. Ya jadi nggak bisa, ini masalah si malakama gitu. Tapi bagaimanapun sebetulnya ada kekuatan-kekuatan tertentu yang kalau itu digerakkan mulai dari sekarang oleh pemerintah, sebetulnya itu masih bisa teratasi ya. Jadi sebab Indonesia ini termasuk negara yang unik, yang tidak seperti yang dihadapi oleh negara-negara maju atau negara lainnya. Ya. Unik gitu ini. Karena kita juga terkadang melihat informasi, Prof, di media ya, di media elektronik pun terkadang misalnya menteri ini bicaranya optimis, menteri ini bicaranya pesimis. Jadi terkadang kita orang yang nggak paham dengan ekonomi ini bingung sendiri, Prof gitu. Apakah ini hanya semacam memberi ketakutan atau sebetulnya ini resikonya memang besar gitu loh terhadap resesi itu gitu loh. Ya kalau umpamanya itu dikatakan demikian, memang apa adanya memang terjadi demikian. Memang seperti itu realnya, Prof ya. Tetapi ada langkah-langkah ketika kita umpamanya pemerintah akan terjadi seperti ini, dia sudah susun langkah-langkah apa-apa, strategi apa yang bisa menghadapi itu atau memperkecil risiko. Gitu. Iya. Nah itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau umpamanya pemerintah hanya diam saja, hanya menunggu, ya sama saja gitu. Betul. Padahal potensi kita untuk artinya tidak kena dampak yang besar, kena dampak pasti. Tapi dampak itu kan ada dampak yang sangat besar, yang kurang besar atau yang tidak besar. Nah kita termasuk kalau umpamanya kita bisa mengapakan dampaknya menjadi kurang besar saja. Itu banyak langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah ini gitu. Mungkin menutup resesi itu sulit ya, Prof, tapi meminimalisirnya bisa kita lakukan, Prof, bisa kita lakukan. Misalnya begini aja, kita mengundang foreign direct investment FDI. Tapi FDI bukan yang kita undang itu untuk mengapakan eksploitasi batu bara, bukan bauksit, bukan emas, tapi apa? Tapi umpamanya seperti kita undang aja Apple. Ya. Udah bikin usaha di sini. Buka pabrik di sini. Berarti tenaga kerja Indonesia bekerja di sini. Kemudian material yang ada di Indonesia diapakan di sini. Jadi undang semuanya gitu. Apakah Toyota sudah ada Innova. Kemudian apalagi undang aja ke sini mereka yang lakukan di sini. Sehingga dengan cara begitu maka produk-produk yang akan kita ekspor itu kan nanti kita ekspor itu. Innova itu udah sampai ke Eropa itu. Ekspor kita, Prof ya. Ya, tapi ekspornya termasuk ekspor Indonesia walaupun keuntungannya diambil oleh Jepang. Betul. Tapi paling tidak dibandingkan dengan FDI kalau mereka nanam sawit itu seluruh keuntungannya diambil ke sana. Nah, kita maunya apa? Kalau umpamanya itu kan masih banyak yang tinggal. Kemudian masih ada material-material Indonesia yang bisa digunakan untuk ya paling tidak kan umpamanya bahan baku misalnya, Prof ya. Jadi dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita jual sendiri gitu. Berarti sebetulnya kayak industri sawit itu dalam tanda kutip
itu lebih menguntungkan eksternal ya Prof ya sebetulnya Prof. Kalau umpamanya kita inventarisir dalam ini luasan sawit Indonesia itu kebanyakan PMA atau PMDN atau masyarakat. Nah, kalau umpamanya banyak itu yang paling luas itu adalah PMA. Betul. Berarti seluruh keuntungan bersih yang mereka punyai ya mereka bawa. Tarik keluar. Enggak, ya. Sebab enggak ada ininya lagi kan. Iya. Berarti harus negara juga harus pandai juga memilah investasi yang baik untuk ekonomi kita Prof ya. Ya, agar bisa maksimal selain roda ekonomi tadi juga bisa memberikan keuntungan bahan baku, kemudian menambah pekerja, sehingga potensi resesi tadi bisa terminimalisir ya Prof. Iya, jadi kan sekarang kesempatan di sawit itu apa? Kalau kita perhatikan daripada tumbuhan sawit, sekarang ini kan sudah masa daripada replanting. Betul, replanting. Ketika replanting itu disesuaikan dengan umur HGU, itu kan banyak HGU yang masanya sudah habis. Betul, Bro. Karena penanaman sawit dengan umur sekian 30 sampai 35 tahun itu sesuai dengan umur HGU. Nah, kalau HGU itu tidak diperpanjang oleh pemerintah, tapi didistribusikan kepada rakyat banyak, itu kan, itu salah satu jalan. Sebetulnya banyak jalan yang bisa dilakukan. Makanya kita potensi inflasi misalnya, Prof kan, ketika harga tinggi ya kan, berarti kan kemampuan nanti menurun, kemampuan masyarakat daya belinya pasti menurun ya, Prof ya. Kalau seandainya deflasi terjadi, produksi rendah, PHK yang akan terjadi, ya Prof ya. Lebih parah lagi. Kemudian kalau yang terpenting bagi kita Prof, khusus kita masyarakat Riau, kira-kira antisipasi kita apa Prof terhadap potensi resesi yang terjadi di 2023? Misalnya kita mau berinvestasi atau kita misalnya contoh nih. Nah, ini oleh pemerintah atau oleh masyarakat? Oleh masyarakat, Prof. Oleh masyarakat. Jadi bagusnya masyarakat sekarang ini itu sudah kualitas kerjasama antar masyarakat itu harus ditingkatkan. Jadi saling menjaga antar masyarakat itu ditingkatkan seperti apa yang selama ini kita rasakan. Jadi kalau umpamanya ya mungkin yang umur saya itu merasakan itu. Jadi ketika kita kesulitan di kampung itu warga itu bersatu membantu. Gotong royongnya tinggi ya. Nah sekarang ya saatnya kita mengadakan pendampingan atau apa istilahnya yang dulu pernah dikasih bantuan oleh pemerintah itu. Jadi BLT misalnya. Ya, bukan. Yang seperti zaman Habibie ada pemberian pokoknya yang istilah mirip dengan pendampingan gitu. Jadi kalau dengan dia masyarakat itu bisa melakukan itu. Saya kasih contoh, misalnya di RT. RT saya aja sekarang. RT saya itu sekarang setiap bulan Pak RT itu ngumpulkan dari donatur. Donatur itu yang tetap. Jadi kita bikin ini pakai WA aja. Jadi mau jadi donatur tetap ya sekian. Kita kumpul kadang-kadang 3 juta satu bulan. Itu kita bisa distribusikan. Ya, nanti di RT kan bisa mengapakan masyarakat yang real miskin itu berapa gitu. Nah, dengan cara seperti itu kan bisa tercover. Jadi tidak terlalu bermasalah di wilayah masing-masing. Ketika semua masyarakat melakukan hal yang sama, ditambah lagi dengan dinas, dengan ada kebijakan kelompok-kelompok masyarakat seperti ABRI, polisi, semuanya melakukan hal yang sama. Masalah itu kan tidak jadi masalah lagi. Gitu. Berarti penting juga kita menjaga daya beli masyarakat ya Prof. Menjaga itulah yang saya kira itu yang diajarkan Islam kan. Ada zakat, ada apa. Nggak mampu orang itu membayar uang kuliah, ada BAS yang membantu. Basnas yang bantu gitu. Ya. Ini saya rasakan ketika saya di luar gitu. Jadi saya pernah menjadi President of Indonesia Malaysia Thailand Union gitu kan. Nah, jadi ternyata orang-orang daripada Malaysia itu sebagian mereka yang kuliah di luar itu dibantu oleh zakat gitu. Kan memberantas kemiskinan. Kenapa orang miskin ya? Karena rata-rata orang miskin itu pengetahuan, pemikirannya itu masih rendah gitu. Rata-rata ya, bukan semua. Betul.
Padahal Indonesia hampir sebagian besar Muslim ya Prof ya, yang juga bisa memanfaatkan zakat itu sebagai salah satu meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi dua hal, dari sisi agama kita melalui Basnas, Prof. Dari sisi budaya kita ini memang kebiasaan kita gotong royong. Gotong royong tadi bisa disinergikan ya Prof. Disinergikan itu salah satu jalan. Sebetulnya banyak jalan lain. Betul. Makanya dengan informasi yang Prof berikan ini, mungkin resesi itu datang, tapi datang itu tidak seseram yang dibayangkan. Iya, karena kita sudah antisipasi dan masyarakat kita semuanya sudah siap gitu. Iya. Tapi jangan takut lah Prof ya untuk berinvestasi di 2023. Tetap yakin, namun harus cermat. Kira-kira demikian Prof bagi yang mau berinvestasi Prof. Artinya bahwa sinergi yang perlu. Ya, jadi ada pemerintah bersinergi dengan pengusaha, sinergi positif maksudnya. Ya, betul Prof. Dan masyarakat juga bersinergi. Saya kira itu akan lebih kecil apanya dibandingkan dengan apa yang kita takutkan. Betul. Ya. Terima kasih Prof atas informasinya, cukup memberi pencerahan Prof ya, karena tidak semua orang mau bicara resesi itu lengkap Prof. Apalagi ketika kita implementasikan kepada kehidupan masyarakat Riau yang bisa juga banyak masyarakat menjadi perbincangan di warung-warung kopi. Jadi kalau kita tidak berikan informasi yang real dari akademisi, kita khawatir ini nanti menjadi isu-isu yang hoax yang berkembang di tengah masyarakat, yang malah bahasa Prof tadi tidak muncul lagi gotong royong, kepedulian, kebersamaan tadi ya kan. Apalagi muncul sinergi tadi tidak tercipta. Ini malah yang mendorong terjadinya resesi yang lebih serius. Mungkin jadi, silakan. Saran saya ya di kedai kopi itu dirubah aja cara berpikirnya, cara apanya ya. Kalau umpamanya ini gimana kita sama-sama bisa menyelesaikan gitu, terlibat dalam penyelesaian. Bukan bagaimana supaya kita merasa semua takut gitu. Jadi kalau takutnya yang dibesarkan, kita akan ketakutan. Tapi kalau umpamanya kita berpikir bagaimana menyelesaikan bersama, pasti akan selesai. Pasti ada jalan keluar ya Prof. Ya, terima kasih Prof atas ilmu yang diberikan kepada kami semua ya, luar biasa. Apa yang Prof sampaikan itu menambah keyakinan kita, menambah keyakinan pemirsa semua juga untuk menghadapi tahun 2023. Kita meyakini kita semua siap menghadapi resiko yang kemungkinan terjadi. Sekali lagi ini semua adalah butuh sinergi baik dari pemerintah, pelaku usaha, dan juga tidak ketinggalan adalah masyarakat. Resesi itu bisa saja datang, tapi juga bisa ditangkal. Dengan apa? Dengan kebersamaan. Mungkin itu pemirsa sekalian, terima kasih pada siang hari ini sudah mendengar diskusi terkait dengan resesi ekonomi. Bagaimana 2023 nanti? Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan secara berlebihan tidak terjadi. Mari kita sikapi dengan bijak dan kita terlibat di dalam penyelesaiannya. Sehingga solusi ini bukan menjadi masalah, tapi menambah motivasi kita untuk terus berkontribusi dalam dunia perekonomian. Itu saja Prof. Terima kasih atas kesediaannya Prof. Mudah-mudahan Prof sehat selalu. Amin. Terus berkarya memberikan ilmu kepada masyarakat, kepada nusa bangsa dan negara. Sesuai nama lah ya. Sesuai nama, Detri Karya. Terus berkarya. Terima kasih Pak Prof yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua. Kepada pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Kita tunggu untuk tema-tema yang akan datang. Saya selaku host pada kali ini mohon maaf atas segala kesalahan kata, penyebutan nama dan sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billah fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.